Hei kamu, iya kamu, jangan lupa subscribe, like, komen, dan bunyikan loncengnya. Meow. Halo teman-teman yang masih hidup yang jauh di sana, kembali lagi bersama gua di podcast Isekai. Dan tamu misterius di episode kali ini, siapa ya? Gue lupa lagi. Udah jarang muncul soalnya. Mungkin kalau gue lihat gue bisa ingat. Langsung saja kita panggil. Ini dia, silakan masuk. Silakan masuk. Mana orangnya? Kok nggak masuk-masuk? Gak mungkin alat teleportasi rusak. Setidaknya bilang dong kalau nggak hadir. Kan gue bisa undang yang lain. Maaf teman-teman, sepertinya tamu kita hari ini tidak Gue hadir. Ada ternyata. Halo teman-teman, inilah dia tamu misterius kita hari ini. Setelah keterlambatannya tadi, saya mulai mengingat siapa dia. Oh, jadi lu tamunya. Pantas telat. Lu telat hampir 2 jam loh. Oh, 2 jam doang. 2 jam doang lu bilang. Emang kenapa? Emang kenapa kata dia? 2 jam lo ini, lu nggak sadar 2 jam itu berapa lama? Itu doang dipermasalahin. Nani? Iya deh, maaf. Gue lagi di taman tadi main handphone sambil minum kopi, menikmati indahnya bunga yang berdayung-dayung dengan hembusan angin yang menyejukkan hati. Oh, jadi itu yang bikin lu telat. Minum kopi, menikmati pemandangan sampai lupa datang ke sini. Iya, itu. Gue ingat kok, gue biasanya telat seminggu. Jadi gue kira telat 2 jam gak dipermasalahkan. Gue kasih nasihat ya buat lu, tapi juga gue marah-marah. Lu harus lebih menghargai waktu. Kalau lu begini terus, nggak ada lagi yang mau percaya sama lu. Waktu yang berlalu nggak bisa kembali. Semua orang punya waktu, tapi nggak semua orang mau meluangkan waktunya. Tapi lu tetap nungguin gue kan? Enak juga ya jadi orang penting. Kalau telat tetap ditunggu. Justru itu, karena lu merasa penting, jangan ngeremehin waktu. Kepercayaan orang-orang di sekitar lu bisa hilang. Ah, bisa aja lu. Nggak mungkin lah. Biasanya gue juga begini. Aman-aman aja kok. Lihat aja nanti kalau lu nggak percaya. Dari gue datang sampai saat ini, yang dibahas telat, dan telat. Emang kenapa dengan telat? Gue heran dengan kalian. Telat 2 jam aja dipermasalahkan. Kalau memang gue nggak hadir hari ini, kan bisa besok. Kalau nggak bisa besok, besoknya lagi. Kalau nggak bisa besoknya lagi, ya minggu depan. Si simpel itu kok. Hei, si simpel itu lu bilang. Lu tahu 2 jam yang sia-sia gue nungguin lu, gue bisa ngundang 20 orang lagi. Gue bisa maraton One Piece. Gue bisa ngehina komen di akun pejabat. Gue bisa bolak-balik ke rumah gebetan bawa martabak. Gue bisa ke dunia lu ke pinggir jalan nungguin serangan fajar. Itu nggak baik, nggak boleh. Gue bisa ngundang hacker, nyari gratisan part 2 Dracin. Dan semua itu sia-sia karena lu. Ya elah bang, nungguin gue nggak kalah penting kali. Lu tahu kan seberapa berpengaruhnya gue di dunia entertainment? Harusnya lu bersyukur dengan kedatangan gue. Podcast lu ini bisa makin terkenal. Makin banyak yang nonton, makin banyak yang komen. Bagus itu kalau memang banyak yang nonton, banyak yang komen. Tapi ya semoga aja yang di komen, yang dihina cuma lu. Maksudnya yang dipuji cuma lu. Karena lu mau rame lagi, ngundang gue lagi aja. Enggak, cukup sekali. Gue nggak mau lagi ngundang orang yang nggak mau ngehargai waktu. Gue dulu calon wakil wali kota loh. Apa hubungannya? Lu yakin gak mau ngundang gue lagi? Gue dulu calon wakil wali kota loh. Calon kan? Terpilih nggak? Enggak kan? Bukannya enggak, tapi belum sempat dipilih. Hah, gimana? Teman seperjuangan gue memilih untuk memundurkan diri di detik-detik terakhir. Padahal gue yakin jika terus maju, kemenangan ada di tangan kami. Karena rakyat percaya masa depannya nyata ada di tangan kami. Di situ gue sangat bersedih, bukan karena gagal bakal calon wakil wali kota, atau karena uang gue habis. Gue bersedih karena harapan rakyat pada kami sirna begitu saja. Harapan rakyat yang mana ya? Seluruh rakyat yang ada di kota gue menaruh harapan pada kami. Untunglah kawan seperjuangan lu mundur. Lu nggak jadi lihat realita yang menyakitkan. Seandainya kawan seperjuangan gue tidak mundur, kalian akan melihat kota termaju di dunia. Lu tahu kenapa kawan lu memilih untuk mundur? Dia mundur dengan terhormat untuk mengedepankan misi yang lebih penting. Karena lu wakilnya. Dan pada akhirnya gue melanjutkan hidup seperti biasa dengan orang-orang di sekitar yang gue sayangi. Saking cintanya lu sampai beli beberapa video kasih sayang kan? Itu cara gue menghargai karya anak bangsa. Tapi kalau bisa ya, apalagi lu mantan calon wakil wali kota. Harusnya ya, lu merata. Jangan karya satu orang lu beli berkali-kali. Itu namanya tidak adil. Karena menghargai karya seseorang bukan hanya sekedar membeli. Gue bisa saja hanya sekedar membeli karya anak bangsa yang lain. Tapi buat apa kalau hanya sekedar membeli tanpa menyukai? Itu malah jadi penghinaan buat mereka. Dan saat ini, hanya satu orang yang benar-benar gue bisa nikmati hasil dari karyanya. Sepertinya menarik, boleh kasih tahu? Gue gak bisa ngasih taunya di sini. Tapi tenang, nah kita sama-sama laki. Nanti setelah ini gue bagi ke lu. Gue jamin, lu pasti suka. Gratis enggak? Entah gratis pula kau. Mahal lo gue belinya. Gue nggak punya duit, mau gimana lagi? Ya udah, sebagai permintaan maaf dari gue, karena udah telat datang ke podcast yang penontonnya masih sedikit ini, gue kasih gratis 1 karya buat lu. 1 doang nih, boleh lah nambah 1 lagi. Seraka juga lu ya. Gue denger nih dari orang, kalau itu orangnya mulia banget, suka berbagi dan tidak sombong. Ternyata semua itu bohong ya? Beneran ada yang bilang gitu? Iya beneran.
Tapi gue kecewa, ternyata semua itu tidak benar. Wah, karya yang gue beli dengan harga mahal, gue kasih semuanya ke lu. Hah? Semua? Buat gue? Semua gue kasih. Wah, ternyata kata orang-orang kalau lu suka berbagi itu nyata. Wah, senangnya. Aneh juga lu sebagai ini, kayak nggak pernah aja dapat pujian. Bodoh amat dah, setidaknya gue udah berhasil nyebulin dia. Jadi penasaran nih karya seperti apa nanti gue dapat. Pastinya karya ini bikin lu puas. Tapi ingat, jangan sampai lu kecanduan. Lu miskin soalnya nggak mampu beli. Saya kecanduannya gue, nggak mungkin gue beli. Gue juga sadar kali kalau gue miskin. Awalnya gue juga gitu ngomong gak bakal kecanduan. Tapi setelah lihat, ternyata nikmat banget. Kan ada lu yang baik hati dan suka berbagi. Gue udah berhenti beli. Gue udah gak berlangganan. Kok gitu? Kalau gue pengen lagi gue berharap sama siapa dong? Makanya gue bilang jangan sampai kecanduan. Lu harus sadar, lu miskin. Kenapa lu berhenti sih? Jangan-jangan kerjanya nggak seindah yang lu bilang. Lu bohongin gue ya? Gue udah punya istri, makanya gue berhenti. Apa hubungannya sama istri lu? Istri gue juga bekerja. Nggak mungkin lah gue masih beli karya orang lain. Sedangkan istri gue juga punya karya yang lebih enak. Karya istri lu apaan? Istri gue idol, bro. Lu nggak tahu ya? Nggak mungkin wujud kayak lu punya istri idol. Apanya yang nggak mungkin? Idol kan pastinya tinggi, cantik, putih, mulus. Iya, Lu dapat itu? dapat dong. Itu impian gue dari dulu. Yang nggak pernah kesampaian. Melihat lu yang dapat, bikin semua hati laki-laki hancur, tau nggak? Lu mau tahu plusnya apa? Idol sekaligus cindo. Kenapa kaget? Karena gue bentuknya kayak gini. Iya, Gue nggak ngomong ya. lu mau tahu caranya bisa dapat idol? Santet. Eits, sembarangan lu. Ngeliat lu dapat idol, besar kemungkinan ya itu. Lu harus punya wibawa kayak gue. Tegas, punya jiwa pemimpin yang bertanggung jawab. Dan yang paling penting, lu harus imut.